Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi apa sih arti dari gaya hidup slow living atau biasa disebut dengan gaya hidup santai. Nah, kita mengutip dari buku yang berjudul Filosofi Menikmati Hidup. Yang ini bukunya karya Katla Malatika. Di sini kita bersama dengan Mbak Maya Dina Maizatur Rohmah. Gimana kabarnya Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saya serahkan kepada Mbak Maya. Baik, terima kasih Mbak Iva atas waktunya. Langsung saja, saya tuh pengen bertanya dulu kepada Mbak. Mbak tuh pernah nggak sih merasa kalau hidup itu cepat banget, kayak tiba-tiba udah ganti hari, udah ganti tahun gitu? Pernah nggak? Pernah merasa juga nggak kalau kita itu semakin hari itu semakin dituntut, mulai dari pekerjaan maupun pendidikan? Pernah juga nggak? Pernah. Stres nggak sih? Stres. Jadi bukankah ya kita itu tujuan hidup kita atau apa yang kita butuhkan itu adalah hidup bahagia dan juga hidup tenang. Nah, maka dari itu ada kalanya kita itu harus menepi dari arus-arus kehidupan yang modern itu atau kehidupan yang serba cepat. Karena dengan kita mengikuti gaya hidup yang serba cepat ini itu kita bisa membuat kita lelah, bisa membuat kita frustasi, bisa membuat kita kecewa, dan itu berpengaruh dengan fisik maupun mental kita. Nah, jadi kita bisa menerapkan yang namanya gaya hidup santai. Nah, gaya hidup santai ini maksudnya adalah membiarkan kehidupan berjalan sebagaimana semestinya. Dengan menerapkan gaya hidup santai, kita itu menjalani hidup dengan tidak terpaku pada tekanan, yaitu kita juga fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang di luar kendali kita. Tujuannya gaya hidup santai ini adalah untuk menurunkan tingkat stres. Selanjutnya menikmati momen-momen saat ini dan juga bahagia dengan apa yang sedang kita lakukan. Berkaitan dengan gaya hidup santai ini itu berkaitan juga dengan dengan filsafat stoikisme. Nah, mungkin sudah banyak sekali buku-buku yang membahas tentang stoikisme seperti filosofi teras, yaitu stoik dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mengutip dari buku Filosofi Menikmati Hidup karya Katla Malatika ini. Nah, sederhananya, stoikisme itu bisa dipahami sebagai aliran filosofi yang membantu kita untuk mengembangkan diri dengan tetap hidup sederhana, hidup dengan santai, dan lebih bahagia dengan yang dijalani. Nah, bisa dikatakan juga konsepnya adalah panduan praktis untuk mencapai kehidupan, mencapai kebahagiaan yang baik melalui fokus diri, refleksi diri, dan antisipasi diri. Nah, mengapa sih kita harus memilih stoikisme bukan filsafat yang lain? Karena dengan stoikisme sendiri kita itu diajak untuk belajar hidup dengan tenang, tidak gerusa-gerusu ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi situasi yang tidak terduga. Nah, stoikisme sendiri itu lahir di Athena jauh sebelum adanya Kristus dan juga Nabi Muhammad, yaitu bermula dari sekelompok orang yang berkumpul di pasar Athena dan membahas tentang bagaimana hidup yang lebih baik. Nah, filsafat stoikisme ini dicetuskan oleh filsuf terkenal yaitu Zeno, yaitu seorang filsuf Yunani kuno dari Citium, yang mana aliran filsafat stoikisme ini dikembangkan oleh beberapa filsuf ternama, yaitu ada Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, stoikisme di sini tuh mempunyai pemikiran ya, salah satunya adalah membagi kehidupan itu menjadi dua, yang mana disebut dengan dikotomi kendali. Nah, yang pertama yaitu ada dimensi internal, yakni segala sesuatu yang berada dalam kendali kita. Jadi misalnya itu tujuan kita, pemikiran kita, dan tindakan kita itu namanya masuk ke dimensi internal. Sedangkan yang kedua adalah dimensi eksternal, yaitu segala sesuatu yang di luar kendali kita, seperti bencana alam, kondisi saat lahir, pendapat orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan itu masuk ke dalam dimensi eksternal. Jadi stoikisme di sini itu berprinsip untuk tidak berusaha mengendalikan apa-apa yang di luar kendali kita dan memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kembali lagi ke slow living tadi. Mengapa slow living itu penting? Karena slow living itu bisa membuat kita hidup jauh lebih sehat. Karena
dengan kita tenang dan juga tidak gerusa-gerusu tadi, itu berpengaruh juga kepada fisik dan mental kita supaya kita itu hidup lebih sehat. Nah, slow living itu memiliki beberapa konsep, jadi tidak hanya asal-asalan. Nah, yang pertama yaitu tetap konsisten dengan tujuan hidup. Slow living itu bukan berarti kita tidak mempunyai tujuan hidup, tetapi kita itu tujuan hidup itu kita jadikan sebagai pagar supaya kita itu tidak keluar dari apa yang kita tuju. Jadi kita itu lebih fokus dalam mencapai tujuan hidup kita. Nah, yang kedua adalah tidak merugikan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita kan hidup berdampingan dan pemikiran-pemikiran kita itu tentu berbeda dengan satu sama lain. Seperti pemikiran saya dengan Mbak Iva, pemikiran saya dengan Mbak mungkin berbeda. Jadi kita itu harus memandang juga dari sudut kepentingan bersama dan tidak merugikan orang lain dengan apa yang tindakan yang kita ambil. Sebab slow living itu bukan berarti melambat tanpa pertimbangan, tetapi tahu waktu yang tepat untuk bertindak yang cepat. Nah, yang ketiga adalah santai tetapi pasti. Nah, slow living di sini itu bukan berarti kita tidak serius dalam menghadapi masalah. Justru dengan slow living kita itu berharap dapat mengatasi masalah dengan cara tepat dan juga sehat. Nah, selanjutnya ada tidak berhenti mengembangkan diri. Karena mengetahui dikotomi kendali tadi yang masuk dimensi internal, jadi kita itu menyadari sepenuhnya apa-apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kita itu bisa memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan dan juga melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang terakhir adalah tidak menjadikan slow living atau gaya hidup santai sebagai topeng dari rasa malas. Karena sejatinya santai dan juga malas itu berbeda. Yaitu santai adalah berusaha untuk tidak fokus pada tekanan, melainkan bergerak pasti untuk menemukan solusi mencapai tujuan, sedangkan malas adalah tidak memiliki solusi untuk memecahkan masalah. Mereka bahkan tidak peduli apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Iva. Baik, materi kita sudah sampai sejauh ini ya Mbak Maya ya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Baik, dengan siapa? Dengan Rizky Amalia. Apa pertanyaannya Mbak Rizky? Bagaimana relevansi stoikisme dengan kehidupan saat ini? Oh baik. Saya kembalikan ke Mbak Maya Dina untuk menjawabnya. Silakan Mbak Maya. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih Mbak Rizky telah bertanya. Jadi relevansi stoikisme pada kehidupan masa ini itu ya tadi karena hidup itu arusnya itu sangat cepat. Jadi kita tuh perlu menerapkan yang namanya gaya hidup santai, dan gaya hidup santai ini kan berkaitan dengan filsafat stoikisme. Nah, jadi dengan menerapkan filsafat stoikisme ini kita itu bisa hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia dan lebih sehat tentunya. Mungkin itu saja. Silakan Mbak Iva, saya kembalikan lagi ke Mbak Iva. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh, tidak ada ya. Oke. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari materi diskusi kita kali ini. Bahwasanya di arus yang serba cepat ini, menerapkan gaya hidup slow living itu sangat penting. Karena apa? Karena biar kita itu dapat menjalani hidup lebih tenang dan lebih bahagia dan juga lebih sehat tentunya. Baik, mungkin cukup itu saja materi diskusi kita kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung pada diskusi kali ini dan juga terima kasih juga kepada Mbak Maya Dina. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.